Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri, NPM 2020-10116. Saya adalah mahasiswa semester 6 pada kampus PIE Mujahidin Toli-Toli. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu materi yang ada pada mata kuliah Ekonomi Manajerial yang dibawakan oleh dosen pengampu Bapak Yahya SEMM. Materi yang akan saya bahas judul Gaya Kepemimpinan. Yang pertama, pengertian gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan salah satu posisi kunci di mana seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi, mengarahkan, dan menunjukkan kemampuannya agar semua tujuan perusahaan bisa tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang ideal, harus memiliki pemikiran yang cerdas dan dapat membawa diri, didukung dengan keunggulan berpikir dan peka terhadap hal-hal apa saja yang ada di sekitarnya. Ada 7 indikator pemimpin yang berkarakter, yaitu kesadaran diri, memperlakukan orang lain atas dasar persamaan, serta memiliki empati, terbuka dengan ide-ide, opini, atau saran dari orang lain, menghargai pesaing, cerdas, teliti, dan tangguh, memiliki rasa hormat pribadi dan disiplin pribadi, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, mengutamakan teamwork, kreatif, dan inovatif. Ada beberapa karakteristik gaya kepemimpinan. Salah satunya gaya kepemimpinan Lewin. Gaya kepemimpinan dapat diartikan sebagai karakteristik kepemimpinan di bawah seorang pemimpin yang mengarahkan dan membimbing anggotanya. Gaya kepemimpinan Lewin ini adalah salah satu hasil studi yang menemukan 3 gaya kepemimpinan utama. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter dikenal juga sebagai gaya kepemimpinan otoritas yang memberikan tujuan jelas apa yang harus dicapai, apa yang harus dilakukan, dan mengarahkan cara menyelesaikannya. Seorang pemimpin dengan kepemimpinan otoriter memiliki kendali penuh untuk menentukan aturan dan prosedur dengan sedikit atau bahkan tanpa melibatkan partisipasi anggotanya. Kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Menurut studi Lewin, kepemimpinan demokratis dikenal juga sebagai kepemimpinan partisipatif yang dinilai paling efektif. Pemimpin demokratis tidak hanya mengarahkan, namun memberikan bimbingan dan ikut berpartisipasi serta memperbolehkan anggota untuk memberikan gagasan atau saran terbaik mereka. Yang ketiga, kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan delegatif mungkin masih asing buat kita semua. Namun kalau kita pernah merasa dipimpin oleh seorang pemimpin yang lebih sering menyerahkan tanggung jawab tim kepada anggotanya tanpa arahan, itulah pemimpin yang disebut delegatif. Dalam prakteknya, kepemimpinan delegatif tidak pernah atau bahkan tidak sama sekali memberikan bimbingan dan arahan kepada anggotanya, sehingga anggota biasanya merasa pembagian peran yang tidak jelas dan kurangnya motivasi tim. Lewin Leadership Style merupakan studi tentang gaya kepemimpinan pertama kali di tahun 1970-an yang kemudian dikembangkan oleh peneliti lainnya. Di antara 3 gaya kepemimpinan Lewin yaitu kepemimpinan otoriter, demokratis, dan delegatif. Selanjutnya, di era society saat ini, gaya kepemimpinan terus berkembang. Di antara kepemimpinan yang dibutuhkan, biasanya diterapkan 3 gaya kepemimpinan, di antaranya transformasional, empati, dan gaya kepemimpinan kolaboratif. Setelah mengetahui beberapa gaya kepemimpinan melalui pembahasan saya kali ini, saatnya kita bisa memilih gaya kepemimpinan apa yang diterapkan nanti jika kita menjadi seorang pemimpin. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin untuk terus belajar, beradaptasi dengan hal baru yang lebih baik. Semoga pembahasan ini bermanfaat,
Mulai saat ini, berikan peran terbaikmu untuk menjadi seorang pemimpin nanti di timmu. Dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.